Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu lewat renungan Manarema. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tujuan pembentukan. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-9. Yesaya 49 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi hal yang paling berat ketika seseorang diizinkan masuk dalam proses pembentukan dari Tuhan. Ada kalanya karena tidak tahan dengan rasa sakit, maka orang itu akan memberontak kepada Tuhan. Tapi akan terjadi hal yang berbeda jika ketika seseorang berada dalam masa-masa sukar itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memohon pertolongan Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan karena dia sudah tidak memiliki apapun yang bisa diandalkan. Jadi sebenarnya kualitas hidup orang percaya itu dapat dilihat dengan jelas ketika berada dalam proses pembentukan. Lalu apa tujuan Tuhan memproses kehidupan anak-anaknya? Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjadi sempurna, itu tujuannya. Paulus berkata pada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11 bagian B, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan Tuhan memproses kita karena Tuhan hendak menyempurnakan hidup kita. Ada banyak cara Tuhan memproses kita melalui kehidupan sehari-hari. Artinya Tuhan itu dapat memakai apa saja, siapa saja, dan dalam situasi apapun untuk membentuk kita termasuk karakter kita. Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan mengeluh atau bersungut-sungut ketika dalam masa proses Tuhan. Karena Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan memproses kita karena bagi Tuhan memproses kita karena Tuhan ingin hidup kita berbuah. Ya. Seperti Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Supaya dapat berbuah lebat, ranting harus dibersihkan, dan proses pembersihan itu memang menyakitkan. Tuhan ingin hidup kita benar-benar menghasilkan buah. Sebab itu segala kotoran yang masih melekat dalam hidup kita dan hal-hal yang menghalangi kemajuan iman memang harus dibuang dan dibersihkan. Supaya kita makin serupa dengan Tuhan. Dan hidup berbuah adalah tujuan Tuhan memproses
hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, selain kita menjadi sempurna, menjadi serupa sama seperti Tuhan. Roh Kudus penolong itu menolong kita, menuntun langkah kita berjalan dalam kehendak-Nya, supaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita terjadi dalam hidup kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur kalau kami masih terus diingatkan, selama kami hidup dalam dunia ini kami akan terus menjalani kehidupan, mengalami proses daripada Tuhan. Karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan, walaupun mungkin pemrosesan itu sakit untuk daging, tapi kami percaya tujuan Tuhan indah dan mulia bagi hidup kita, supaya kita bisa berbuah makin lebat dan menjadi serupa sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati semua yang mendengar kebenaran ini, dan apapun yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, kami mohon berkat-Mu, karena kami percaya ketika Tuhan memberkati pekerjaan tangan kami, maka apapun yang kami lakukan yang sesuai dengan hati Tuhan, pasti menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian.